Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu. Kita akan mengkaji makalah ilmiah yang berjudul Konsep Pendidikan Jiwa. Salam dan salam terus kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih kepada moderator pada malam hari ini. Insyaallah kita membedah ya bagaimana secara sistematika ya, ini penilaian makalah itu sistematika penulisan. Yang berikutnya substansi isi daripada makalah. Yang berikutnya lagi metodologi ya. Kurang-kurangnya 3 komponen itu para guru bila menilai makalah. Lutfi tarik sudah dibuka ya. Antum buka koper Konsep Pendidikan Jiwa. Di bawahnya ada apa? Makalah, karena ini makalah ya. Kan ada banyak karya tulis ilmiah. Kemudian sistematika ini berhubungan dengan apa? Peraturan lembaga atau institusi ya, Bro ya. Karena ini makalah di mimbar kampusnya harus kita cantumkan apa? Logo ya. Ini dari cover nih ya. Logo. Kemudian coba sekalian yang karena ini makalah individu. Kemudian apa? Siapa yang menulis? Nama ya. Kemudian apa? Nomor pokok mahasiswa, NPM. Kalau di tempatku sama juga ya. Ya. Mata kuliahnya apa? Coba dibaca. Ya, antum kalau membuat makalah ya covernya namamu. Nomor induk santri ada itu di form nilai gitu ya. Mata pelajaran kalau sekolah, mata kuliah apa ini? Tafsir hadis maudhu'i ya, tematik tentang apa? Pendidikan jiwa. Semester 1 ya, ini menyesuaikan ya. Dosennya siapa? Jangan sampai salah menulis ya. Bagaimana Mbak Roma? Profesor disingkat ya, lazimnya sesuai panduan. Doktor dengan dokter nih, ngomong Abi mau jelasin. Bedanya apa? Dokter penulisan hurufnya kecil, D-nya kecil. Itu artinya apa? Bisa tidak? Sarjana ilmu kedokteran. Kalau DRH, kalau dokter saja manusia. DRG, dokter gigi. DRH dokter hewan. DR saja orang, manusia maksudnya. Umum masih nanti ada spesialis. Mahasiswa menulisnya kalau dokter D-nya kecil S1, kalau D-nya besar kemudian R-nya kecil berarti apa? Doktor. Maknanya apa? Strata 3 ya Din. Maknanya apa Din? Jenjang pendidikan strata 3. Strata 1 S1, strata 2 S2 atau disebut master atau magister ya. Kemudian strata 3
doktor, atau kalau dari luar negeri apa? PhD ya. Bukan PhD ya, PhD gitu ya. Jangan katrok ya, tulisannya PhD. Kepanjangannya apa, Dok? Ustadz moderator? PhD. Iya, PhD lagi. PhD. Apa itu? Siapa yang tahu? Waduh. Googling nih lama-lama. Filosofi doktor. Itu artinya gelar untuk apa? Di Indonesia, yang siapa yang kuliahnya di luar negeri. Kalau LC, gelar apa itu? Kepanjangannya apa LC? Lisensi untuk gelar strata 1 dalam bidang agama. Biasanya LC semua itu, mau syariah, mau akidah. Karena dari apa? Timur Tengah menetapkan gelarnya LC, setara S1. Di sini ada Profesor Dr. Kiai Haji, ya Kiai Haji, kemudian titik ya, ini apa? Gelar di Indonesia ya. Didin Hafidudin MS, Magister Pembangunan beliau di sini. Yang kedua, Dr. Ulil Amri LCMA, berarti apa ini? Luar negeri. Beliau ini S1 sampai S3-nya dari Mesir ya. Temannya ketua STID itu, Ustadz Nurholis, kawannya satu angkatan atau ya ketemulah di Mesir itu. Ustadz Ulil Amri ini orang Metro, pernah jadi ketua STID Muhammad Nasir juga. Kemudian apa? Identitas bawahnya apa? Ini piramida. Ya ini tidak harus terbalik, tetapi yang paling atas apa? Ini paling rendah program. Kalau antum berarti apa? Karena ini program doktor ya. Antum berarti kalau S1 apa? Mbak ini Yuli, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ada di mana itu? Baris keduanya din Fakultas FT Tarbiyah dan Kependidikan apa keguruan ya. Jadi yang atas itu prodi, kemudian ini. Kalau Abi Rizli gimana jadi? Berubah dan nulis makalahnya. Program studi Abi Satria Pendidikan Agama Islam. Yang baris keduanya apa? IAI. IA aja ya? IAI ya. Islamnya tetap ada. Institut Agama Islam Darul Fatah. Yang lupa ya, T-nya 2 apa 1? 2. Saya masih ingat. Kemudian apa? Tahun ya. 2 kan antum Islam kampusnya 2000, ini pas saya 2015. M itu Masehi garis miring. Waktu itu sama dengan 1436 Hijriah. Kayaknya ada yang ngirim makalah kena kritik koper ya, kopernya kacau gitu ya. Bagaimana penggunaan huruf kapital gitu kan? Ya. Itu penting ya. Kalau nama orang hanya huruf pertama saja yang huruf besar. Itu kalau judul makalah besar semua. Ya. Lanjut ke kata pengantar. Coba Mbak Roma baca kata pengantar. Waktu itu ada kaidah di grup disampaikan, satu paragraf minimal berapa baris? 5. Ini sudah berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba Mbak Roma baca. Alhamdulillah.
Nah, kok dokter? Doktor. O gitu ya. Kalau dokter E lagi. Terus? Baik. Bedah kata pengantar. Apa yang paling umum dalam menulis kata pengantar? Pertama, paragraf alinea pertama apa itu? Pujian. Sholawat, terus diantarkan ini apa gitu kan? Ini apa berarti makalah ini, makalah yang berjudul apa, kemudian dijelaskan apa di situ, isi garis besar isi makalah ya. Kemudian paragraf kedua, alinea kedua apa? Berisi ucapan ya. Umumnya berisi apa dong? Ucapan kan itu. Ucapan penghormatan, permohonan, menerima masukan. Paragraf ketiga, alinea ketiga berisi harapan dan penutup. Baru yang berikutnya apa? Ya, waktu ya. Waktu, tempat ya, tanggal. Bandar Lampung atau Lampung karena antar provinsi ya cukup Lampung bisa. Ada pertanyaan di kata pengantar? Kata pengantar itu nggak boleh pakai salam. Pakai apa? Salam. Tidak lazim. Silahkan dilihat di buku-buku. Ada atau punya buku PDF, buka coba biar clear. Secara tertulis di panduan skripsi Mbak Rahma ada nggak salamnya di atas? Mbak Yuli makalah anaknya apa? Skripsi, panduan skripsi UIN ada salam? Enggak. Hampir kita membaca. Coba ini. Man, ambil ini Man. Coba ya. Ini berapa? Hijau ini. Kata pengantar cari ini coba. Sini. Taruh sini. Kata pengantar mana? Nah, ini skripsi yang meneliti di sini nih, Bang Richard Tama ini. Kata pengantar. Nah, terus. Nah, ini tidak ditemukan apa? Salam. Salam itu kalau mau melamar dong itu. Melamar akhwat. Ya udah. Ya. Paham ya? Saya belum pernah menemukan di beberapa, bukan hanya skripsi yang saya baca, baik tesis, disertasi, tidak dijumpai diawali assalamualaikum. Kalau ditanya, ini kan bukan hukum boleh nggak boleh, yang ada sesuai panduan kampusnya masing-masing. Yang kedua, kalau antar kampus sama Habib Sobirin ya berarti itu sebagai sebuah kelaziman yang berlaku di semua kampus. Ya kalau tanya hukumnya halal haram enggak wilayah itu. Ini cuma pedoman ya. Baik, Habib Sadra pertanyaannya apa? Apakah sampai seperti ini di kampus? Wah, buru-buru ya, keburu mau selesai. Itu paling bawah itu ditulis penulis kan? Penulisnya ditulis nggak maksudnya? Penulis itu dua bawahnya gitu.
yang ditanyakan kata-kata penulis itu ada atau tidak gitu, gimana? Yang di bawah kampung 03 Jodari itu kan bawahnya biasanya ditulis penulis gitu. Nama gitu. Apa langsung nama gitu. Dua-duanya sepertinya tidak menjadi masalah yang besar. Kalau ada penulisnya ya ini skripsi ini ada, buku itu juga sering penulis terus namanya di bawahnya. Kalau tanpa kata-kata penulis juga sudah mafhum ini orang yang menulisnya, nama dia itu. Berarti nggak usah ditulis penulis gitu ya. Tidak bisa ditetapkan karena ada yang tidak. Sampai hari ini panduan-panduan itu, coba kalau dilihat panduan STITmu, ya masih sama, cuma nanti ganti AI-nya. Pas di kata pengantar Mbak Roma, di bawahnya sini suruh penulis, terus namanya apa langsung namanya? Ini juga ada penulis. Ya. Di tempat saya nggak ada makalahnya. Iya, langsung nama. Ya itu juga makalah itu nggak dikritik. Ini skripsi ini juga nggak dikritik. Artinya ini dicetak kan sudah melalui proses apa Mbak Yuli? Koreksian dari apa? Pembimbing dan sekaligus biasanya sekarang masuk tukang edit apa enggak? Masuk kan, harus di editor. Apalagi suruh buat kecil ya, dibuat sebuku ya, seukuran jurnal. Selesai ya untuk kata pengantar. Kemudian berikutnya apa? Dipoto di pelatihan menulis makalah gitu. Bab 1 selalu hurufnya besar. Baik. Habis saya coba baca, kan udah dikirim ya. Coba LBM apa itu? Latar belakang. Ya silakan. Pendidikan laksana jagung bagi manusia. Eksistensi dan fungsinya yang sangat penting bagi umat Islam. Pendidikan Islam menjadi kebutuhan yang utama. Baik buruknya suatu bangsa tergantung pada berhasil atau gagalnya pendidikan di suatu bangsa itu. Dewasa ini pendidikan Islam disinyalir masih belum berhasil untuk melahirkan generasi yang memiliki kesehatan jiwa dan kematangan spiritual yang bermuara kepada terwujudnya pribadi yang berakhlakul karimah. Stop. Mbak Yuli, ini siapa yang menulis atau siapa yang ngomong, yang berbicara? Penulis. Jadi kuncinya gimana? Sepanjang tidak ada catatan kaki, footnote atau endnote, middle note, berarti itu dikembalikan kepada penulis. Berarti itu perkataan penulis. Ini caranya mengoreksi. Antum bayangkan satu paragraf ini, apa ide pokoknya? Din, Abi ini nulis satu paragraf ini, apa intinya? Pi, jangan gambar Pi. Satu paragraf ini, ide gagasannya apa? Ya, urgens. Biasanya diletakkan di mana, Mbak Roma? Itu yang jurusan bahasa. Pokok kalimat, ide, gagasan kadang diletakkan di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Paling sering di awal dan di akhir. Saya paling sering di awal. Apa yang saya ingin sebetulnya jabarkan apa habis sebiri? Iya, pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia. Yang lebih mengkerucut lagi, pendidikan jiwa. Saya memberikan penjabaran apa, Mbak Yuli? Banyak masalah, banyak problem yang itu disebabkan jiwanya tidak terdidik gitu. Nyambung belum? Paham? Ustaz Rizdo, ini masalah dapat dari mana ini bisa ngomong begini?
Ya mengamati, ya pengalaman pribadi, ya menjadi guru, ya menjadi apa? Di pengamat, melihat apa? Disinyalir, ini berarti maknanya apa? Kita sudah menduga berdasarkan apa? Keseharian hidup kita jumpai masalah generasi muda yang tidak matang spiritual, kekeringan jiwa. Ya, padahal masalah spiritual inilah yang akhirnya nanti bisa mewujudkan orang yang berakhlakul karimah. Tergambar belum? Abirizul. Ini kata-kata bisa menulis begini dari mana asalnya tadi? Baromah gimana? Dari membaca, dari pengalaman hidup, berjumpa dengan masalah-masalah kemudian diungkapkan. Tidak ada mengutip manapun. Nah, memang latar belakang yang awal ya sebaiknya pendapat penulis dulu, baru nanti didukung dengan apa? Teori. Biasanya itu yang paling banyak teori di bab berapa? Bab 2, kutip gitu. Lanjut. Alena kedua bisa beriin. Fenomena degradasi moral dan akhlak bangsa sekarang ini sangat memilukan. Terjadinya berbagai bentuk kemungkaran dan kemaksiatan yang sangat masif. Pengalaman penulis sendiri sebagai praktisi ruqyah syariah sering menerima klien sering menerima klien yang berperilaku tidak bermoral dan berakhlak tercela. Selanjutnya, setelah penulis telusuri akar masalahnya, ternyata ada kaitannya dengan keringnya jiwa dan ajaran agama. Dan mengalami gangguan mental yang cukup serius. So, ini menjelaskan kembali, menceritakan apa? Berargumen ya loh. Data pengalaman pribadi banyaknya orang yang mengalami apa? Degradasi moral, kekeringan jiwa tadi, yang berperilaku menyimpang atau berakhlak tercela. Itu sebetulnya bisa dijabarkan seperti judul misalnya kan, dirinci lagi gitu loh. Seperti apa? Pacaran misalnya, seperti apa? Ngerokok enggak ya? Kan bisa dirinci lagi. Nah, bisa dilihat ini senyum-senyum. Kenapa ini? Saya punya data apa ini? Kisah nyata ya. Apa itu? Ada sebuah kisah nyata yang sangat menyedihkan di mana ada seorang siswi. Ini boleh disebut? Boleh, karena nggak ditulis sekolahnya. Jelas SMP berapa, nama orangnya tidak disebut. Ini namanya apa dong? Kode etik apa? Menulis ya. Ya masih umum saja lah, Bandar Lampung, sekolahnya kan nggak jelas itu. Sekolah SMP berapa? Apa yang dialami? Gangguan mental. Jadi dia stres, berdepresi, ini murung, ngelamun. Setelah diputuskan ajarnya, nah, cacaran kalau biadi. Makanya besok harus pulang ya. Setelah diberikan konsentrasi ya, dalam bahasa itu telah melakukan hubungan haram. Coba, ini kan nyata loh. Bayangin ini kapan ini ditulisnya? 2015 coba. Waduh, 10 tahun. Ya, Januari ya. Seperti itu. Bapaknya itu seorang kapolsek coba. Ditinggal pergi kan. Namanya polisi NKRI kan, tugasnya bisa di luar provinsi, bisa di dalam, artinya luar kabupaten, luar rumahnya. Nggak pulang loh bapaknya. Kemudian apa? Paragraf berikutnya, Berisdor, demikian pula banyak kasus yang lain yang penulis dapati seperti tawuran, durhaka kepada orang tua, minum minuman keras, pencurian, narkoba,
dan lain sebagainya. So, masa nggak bisa ngomong begitu kan kayak orang cerita kan? Cuma dari bahasa lisan yang ngobrol-obrolanmu yang apa ini kongko bisa betah itu bisa dirubah menjadi apa? Tulisan. Berat kalau belum biasa, ngomong biasa kan ini apa nggak pakai panduan ya kan, pedoman. Ini harus dirubah menjadi bahasa ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang ejaan yang disempurnakan. PUBI itu apa? Panduan yang baru ini. Bisa nulis begini? Bisa. Coba nanti. 1 lembar 1 hari. Pagi, siang, sore. Berarti kalau malam ini ditulis besok malam. Coba. 1 lembar ya. Diopas, hapus, dikirim, ditarik lagi. Loh, udah pernah kan dikirim, tarik lagi. Begitu ya. Nggak gampang loh ya. Ini bukan yang sempurna ya. Hanya sebagai contoh saat itu sudah diterima, walaupun sekarang saya baca juga saya bisa memberikan kritikan juga terhadap ini saya dulu 10 tahun yang lalu kemampuan literasinya zaman dulu. Jadi ini untuk sukses saat itu. Sekarang kalau saya baca, itu saya edit juga. Nah, begitu. Berarti apa? Memang manusia berproses, berkembang. Saya lebih baca lagi S1 skripsi. Ngomong kayak gini ya, zaman dulu ya. Harusnya saya nggak ngomong begitu sekarang gitu. Coba nanti itu yang sudah lulus Mbak Yuli, 10 tahun lagi baca skripsinya. Aduh kok pembimbing kok ngelulusin ya. Ini kok saya sendiri sudah bisa menilai ini nggak pas ini. Kalimatnya ambigu atau kalimatnya SPOK-nya kok nggak jelas gitu ya. Berikutnya, apa ini sudah mengarah masalah? PAI loh ini. Habis lanjut. Menurut analisa penulis, salah satu faktor penyebab belum berhasilnya pendidikan agama, khususnya pendidikan akhlak. Adapun penyebab sebelum berhasilnya pendidikan akhlak, bukan sebelum, belum berhasilnya. Adapun penyebab belum berhasilnya pendidikan akhlak karena belum ada panduan konsep pendidikan jiwa yang sistematis dan aplikatif dalam pembelajaran agama Islam. Nah, coba antum nih sudah ada mata kuliah materi PAI kan? Coba antum cari itu. Ya. Habis siapa ini? Satria. Cari, ada nggak satu bab pendidikan jiwa atau membahas tentang jiwa? Nggak ada, adanya masalah apa? Fikih, ya kan? Toharoh, sabar, syukur, apalagi? Ya rukun Islam, ya kan? Rukun iman, itu masuk akidah ya. Ini kan akhlak, khusus berarti antum spesifik akhlak. Itu sudah tergambar belum ada masalah di situ? Saya sudah menemukan masalah tergambar itu Mbak Yuli. Tergambar kan? Mbak Yuli sekolah apa dulu? SMA. Ada nggak pelajaran masalah pendidikan jiwa di SMA-mu, PAI-nya? Ya nggak ada, orang nggak cukup waktunya ya. Ini maka ini menjadi apa? Sudah saya tulis. Ini sebabnya pendidikan jiwa itu tidak pernah diajarkan. Abis itu kalau menulis skripsinya, tinggal pengembangan materi PAI. Masuk pendidikan jiwa. Menurut saya sudah makalah ini ilmiah bisa dirujuk, sudah diomongkan. Habis itu tinggal menguatkan kembali, dicek di buku-buku PAI. Kalau PAI saja berarti buku PAI SMP, PAI SMA, lihat, atau PAI SD. Tidak akan pernah ditemukan dari kelas 1 SD sampai SMA. Bahkan perguruan tinggi kamu sudah punya silabusnya tuh, ya kan? Silabus kita yang ngajar PAI itu di STKIP. Ada nggak pendidikan jiwanya? Ya nggak ada, karena sudah ada jatah materinya yang ditentukan. Kita nggak cukup waktu. Kuliah pun tidak ditemui. Bahkan yang prodi PAI sendiri nih, sampai semester 5 ada mata kuliah yang bahas itu. Ya nggak ada. Materi PAI-nya apa? Ya akidah, ya akhlak. Isinya yang
pada umumnya itu. Jelas di fikih nggak ada, jelas di sirah nggak ada, jelas di Quran hadis tidak ada. Kalau mau ada dia masuk pasti materi akhlak. Akhlak terpuji dan akhlak tercela saja sudah sangat banyak. Kapan selesainya? Jadi jelas ya dari sini latar belakang masalah itu tergambar atau belum? Belum. Makalah ini sudah menggambarkan masalah belum? Sudah, itu nggak ada materi pendidikan jiwa. Maka tujuan makalah diantaranya apa, Bing? Kita kuliah nih pengembangan ilmu, mengatasi masalah, problem-problem itu sebabnya dicari dan diupayakan abadi untuk diselesaikan secara kajian ilmu. Nanti berikutnya apa? Diimplementasikan di sekolah atau di masyarakat. Kalau tidak ada di sekolah, kalau anak-anak Risma dikumpulkan dikasih materi ini sudah menjadi apa? Solusi diantaranya gitu. Itu baru kuliah. Gimana Mbak Yuli? Sarjana itu bagaimana bisa memberikan solusi, karena di konteksnya ilmu ya solusinya konsep gitu ya. Pengembangan ilmu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki. Maka kalau begitu Abirizo, ya skripsinya jadi ada gunanya gitu loh. Jadi obat, ibarat dokter, ada penyakit yang ditemukan oleh sarjana itu, kemudian apa? Sarjana itu mengusulkan apa? Solusi. Karena ini memang level S3 ya, tapi S1 juga kalau bisa seperti ini hanya biasanya dulu. Biasanya ini ya, sama ini polanya. Mbak Yuli, ini siapa? Bisa teriak? Kalau S1 satu variabel, satu rumusan masalah atau 2 cukup. S2 bisa 3, S3 bisa 4, 5 gitu. Biasanya penambahan apa? Rumusan masalah gitu. Tingkatannya lebih berat atau lebih tinggi, lebih mendalam. Kalau S1 sekurang-kurangnya 1 harus ada. Maka bukan nyari apa Mbak Yuli? Bukan nyari judul. Yang betul itu apa? Masalah. Yang jadi masalah gimana berarti itu? Mahasiswanya dia bermasalah, dia nggak tahu kalau dirinya bermasalah. Jadi muter-muter ya. Dia sumber masalah, dirinya bermasalah. Wayahnya harus begini, nggak memahami. Akhirnya lewat. Kampusnya juga tidak ambil pusing. Yang penting apa gimana? Umum terpenuhi wisuda. Yang penting wisudanya di gedung yang dibuat apa? Gimana Satria? Dibuat yang mewah. Iya, yang mantap. Dari kemasan apa? Ini kita bicara apa ini? Isi, ya kan? Isi. Kalau kemasan itulah yang banyak jadi video untuk laporan atau untuk promosi ya, Bro. Tapi di dalamnya berdarah-darah begini ini sulit. Dosen apa? Tidak cukup waktu. Hati bisa jadi ada niatan, tapi kapan? Berikutnya mahasiswanya juga kadang-kadang nggak mau repot. Dia yang penting gini-gini aja dari maba. Gini-gini aja kok sampai udah 5 semester, yo harus diakhiri ya. Kemudian apa berikutnya? Pembelajaran agama Islam yang itu mengandung apa? Tawaran kan? Harusnya lengkap. Terus itu mampu apa? Menghasilkan pribadi yang Iya. Kalau nggak lengkap, kan kalau tidak tahu pendidikan jiwa ini masalahnya apa? Ibarat orang tadi Abiyadi apa? Di menanam kangkung. Saya briefing, buang dulu beling-belingnya ini apa? Bekas-bekas sampah, timbun. Jadi ini jangan dicangkul, ditimbunnya dengan tanah yang tanah itu nggak banyak sampah, yang plastik, yang beling, yang paku. Itu namanya sama dengan apa? Tazkiyatun nafas. Pendidikan jiwa itu muaranya apa? Membersihkan jiwa. Seperti petani kalau mau menanam harus dibersihkan dulu. Bisakah ditanam langsung di lapangan kangkung tadi ini? Tidak dicangkul dulu, tidak diolah, mustahil. Maka mulut guru agama ini berkoar-koar ya, ngajarin apa?
akhlak mulia ya dong, mencegah kemungkaran, tapi sama dengan petani yang menanam di ilalang di lapangan rumput yang banyak. Bisa hidup? Bisa berhasil? Bagaimana bisa berhasil? Ibaratnya apa? Jauh pangkang dari api. Teorinya tidak, teori menanam tidak sesuai ketentuan, menyalahi aturan. Teori mendidik tidak diawali dari pensucian jiwa, tidaklah mungkin. Maka tazkiyah qabla tarbiyah, tazkiyah qabla ta'lim, tazkiyah qabla ta'lim. Nah, ini berat, ya. Jelas sampai di sini? Sudah tergambar? Din, apa masalahnya Din? Paragraf berapa? Pendidikan jiwa menjadi penting untuk dikaji, ya kan? Karena ini makalah kan membahas satu masalah. Masalah utamanya apa? Kurikulum pendidikan agama Islam, khususnya pendidikan jiwa, belum ada. Jadi dikaji, diteliti, dicari, itulah makalah menyelesaikan satu minimalnya atau dua topik atau dua masalah. Itulah yang tergambar dalam apa, Brisdo? Rumusan masalah. Ya. Lanjutnya apa? Di sisi lain kita punya pengalaman ya. Ini ya subjektif karena mengajar. Ada cerita di Fakultas Tarbiyah mengalami kesulitan apa? Menemukan formulasi ya atau model pembelajaran yang tepat dalam menanamkan akhlak kepada peserta didik, khususnya terkait kurikulum pelajaran akhlak yang kurang komprehensif. Berikutnya nanti disusul di bab 2 atau bab 3-nya kalau mau mendalam bukti data tidak ada materi pendidikan jiwa di materi akhlak. Gitu ya. Kemudian apa? Sebagai penggerak tingkah laku ini pengembangan jiwa memiliki peranan. Ini sudah dijelaskan. Ini namanya apa, Brisdo? Mengkata-katai, mengantarkan bahwa ini penting. Pentingnya apa? Tapi tidak mendetail. Deskripsi umum. Apa di sini dikatakan? Pendidikan jiwa memiliki atau jiwa memiliki peranan penting dalam seluruh aktivitas manusia. Mewarnai corak tingkah laku. Boleh diringkas, tampilan akhlaknya itu dipengaruhi jiwa. Ini apa nih? Air. Kenapa keluarnya air putih? Karena isinya putih. Kenapa santri berakhlak tercela, peserta didik melakukan kriminal ini? Hatinya kok kotor, jiwanya kok rusak. Begitu. Kita gambarkan di sini, ya. Oleh karena itu mengenal jiwa. Nah ini sudah akan mengerucut ya, akan mengantarkan bahwa makalah ini penting apa enggak kalau dibaca ini? Penting. Pentingnya penulis harus apa? Menggambarkan pentingnya seperti apa. Nah, kalau penulisnya nggak bisa menjelaskan pentingnya, mendeskripsikan pentingnya, ya salah, dia bukan penulis. Apa perlunya langsung dibantah begitu? Apa pentingnya makalah ini gitu? Apa urgensinya gitu? Maka kalau buat skripsi, gunanya skripsi itu apa? Masalahnya apa? Yang mau diselesaikan itu apa? Problem umat ini apa? Kalau mahasiswa tidak bisa menemukan problem itu, berarti dia tidak menguasai teori. Kenapa demikian? Karena masalah adalah kesenjangan teori dengan kenyataan atau realitas. Maka di kampus itu diperbanyak apa? Bekali teori biar bisa membaca masalah. Lalu kemudian memberikan solusi, tawaran-tawaran. Bukan, itu kan makalah S3 enggak, cuman satu aja kalau S1. Tapi metodologinya Brisdo ini sama, tapi satu aja atau dua paling banyak. Jadi bahasanya Abi Satria, walaupun ini makalah S3, sistematikanya sama, logika berpikir, kerangka berpikir makalah sama. Hanya tingkat variabelnya yang beda.
Jadi jangan, wah ya karuan ini kan makalah fisika, enggak begitu. Gitu. Terus rumusan masalahnya apa? Bisa birin. Akhirnya berdasarkan, coba kata-katanya juga supaya sistematis, coba dibaca dan enggak belibet gitu. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Satu, bagaimana konsep pendidikan jiwa dalam Islam. Dua, bagaimana implementasi pendidikan jiwa dalam pembelajaran akhlak. Nah, kembali kemana berarti? Karena kita prodi PAI ya kan, solusinya itu dicari di mana? Sudah tergambar dari konsep Islam. Maka di dalamnya nanti akan dikaji bagaimana konsep jiwa menurut apa? Ajaran agama Islam. Gitu bisa tidak jelas teori. Yang kedua, karena ini bukan hanya sekedar tahu masalah, tahu teori, pengen tahu apa berikutnya? Penerapan. Jadi yang kedua implementasi. Ini diajarkan di pelajaran apa? Akhlak. Itu seperti apa? Jelas yang mau dikaji? Bab 1-nya clear. Bab 2-nya isinya teori. Bab 3-nya analisis. Selesainya ini besok pagi kalau mau. Nanti ada yang ketawa baca skripsinya, kok skripsi saya kok ini ya zigzag gitu ya, enggak apa namanya, enggak sinkron gitu. Saya itu mau cari apa gitu. Setelah paham ini, apa yang mengotori hati mahasiswa biasanya? Enggak paham-paham. Ya karena pengen nilai. Di sini pengen apa ini? Takut dipecat? Enggak lah. Ya enggak lah, masa menghadiri taklim ini takut dipecat. Habis mirin. Kalau itu juga yang mengganggu ya dapatnya nggak dipecat tapi nggak paham. Habis Satria kan nggak kerja itu. Pernah Habis Satria nggak masuk kan ada infonya. Ini orang dua ini nggak ada info Habis Satria. Diem aja semua. Habis Rizdo nggak info, Habis Satria nggak ada info, Habis Sobirin nggak info. Udah. Info di mana? Yang Habis Satria nggak ada itu. Enggak yang sekarang ini. Tujuan ini selalu ya. Kalau rumusan masalahnya berapa? 2. Maka tujuannya berapa? 2. Sering sekali kenapa heran berulang-ulang tujuan makalah. Makalah nggak punya tujuan gitu. Makalah itu ya makalah. Tujuan penulisan makalah mungkin. Ya, atau tujuan peneliti. Iya, tapi kalau tujuan makalah tujuannya apa? Enggak lah. Silahkan dicari di panduan. Waktu itu siapa yang kayak begitu ya? Makalah siapa ya Mbak Roma di grup itu ya? Ada yang dikritik kan? Sering-sering aja ini juga kayaknya makalah tafsirnya itu tujuan makalah. Loh makalah itu apa? Ya makalah itu ya karya ilmiah, kok dia tujuannya apa? Tujuannya ini menyesuaikan dengan rumusan masalah kalimat pertanyaan, tujuan kemudian jawaban untuk mengetahui bagaimana konsep pendidikan jiwa dalam Islam. Yang kedua ya untuk mengetahui juga bagaimana pelaksanaan atau implementasi pendidikan jiwa itu dalam pembelajaran akhlak. Ya ini juga sudah jadi judul selesai. Enggak salah gitu. Di sini kan belum ada. Yang mudeng tazkiyatun nafas siapa kan gitu. Kalau dia enggak mudeng, makanya saya suruh nulis di mana apa yang paling disukai dari kajian-kajian itu, dari ruang lingkup file bisa apa yang paling ahli paham, sehingga nanti kelas menjelaskan anak mahasiswa ini paham konsepnya. Biasanya paham itu karena minat. Kok saya ini kan tugas mata kuliah. Di samping itu waktu itu ada bisa usul juga kalau makalah yang disodorkan dosen itu kalau S3 ada yang boleh mengusulkan tema topik makalah tertentu boleh.
Ya mahasiswa kawannya 10, nggak lebih, kadang ada yang 8. Jadi pembelajaran di ICA itu udah kayak perkuliahan S3, 2-3 orang. Jadi apa? Perhatian dosen itu kita nanya puas gitu. Santri kita kalau kawannya lagi sakit, waduh kelihatan capek itu, gurunya apa? Lesu, santrinya apa? Terus diporsir, capek. Jelas ya? Bab 2-nya apa Mbak Yuli? Langsung variabel apa? Pendidikan jiwa. 2 variabel besarnya kan? Pendidikan jiwa dan implementasi pelaksanaan. Sekarang yang teorinya berarti apa pendidikan jiwa? Baca. Ini mulai yang ilmiah nih yang bisa teriak, yang mengutip. Coba bisa teriak baca dalam pendidikan jiwa 1. Bagian pendidikan jiwa. Takrif ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, konsep diartikan rancangan. Pendapat yang lain bahwa istilah konsep berasal dari bahasa Latin, conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Stop. Sub pembahasannya, subbabnya apa? Konsep pendidikan jiwa. 1 alinea pertama itu menerangkan apa, Mbak Yuli? Definisi apa? Konsep. Abi Sabirin, 1 alinea menerangkan apa? Alinea pertama menerangkan apa, Abi Sabirin? Ngobrol kumis, ngobrol apa? Menerangkan apa, Brisdo? Konsep. Berapa yang dirujuk? Buku referensinya? 2. Di mana yang ngutip, di mana yang omongan penulis? Kita ini satu-satu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, konsep diartikan rancangan. Ini kutipan apa omongan penulis? Ya, omongan penulis. Yang kutipannya yang mana? Cuman rancangan itu kemudian sebelumnya ini loh, maksudnya dari, kan saya mau menjelaskan konsep dalam kamus bahasa, yang ngomong dalam kamus bahasa Indonesia siapa? Ya penulis. Dia cuman mengutip arti konsep itu di kamus rancangan. Lalu dijelaskan di mana? Catatan kaki Din, footnote. Baca footnote-nya Din. 1. Biasa ada kata-kata lihat. Kalau menunjukkan keilmiahan, otoritas definisi secara lugawi, karena ini kata bahasa Indonesia, ini yang orang bahasa ini Mbak Rohma, ya dirujuk di kamus bahasa Indonesia. Apa sih arti konsep itu? Begitu. Yang akhirnya nanti apa, Birisdo? Ini mau menyusun definisi operasional variabel, apalagi itu mumetnya. Jadi yang dimaksud makalah konsep pendidikan jiwa itu apa? Ini 1 paragraf. Alinea itu baru bicara apa dong? Konsep. Saya baru mengutip 2, 1 kamus, satunya apa? Website yang terpercaya, yang tidak diragukan isinya, jangan blog-blog yang nggak jelas ya. Ini apa websitenya yang saya kutip? Wikipedia. Standar untuk urusan apa? Pendidikan gitu loh. Untuk apa, rujukan ilmiah. Kapan ngutipnya coba? Diakses tanggal 25 November tahun, jelas. Nggak asal aja tuh. Yang kemarin semalam gimana loh? Jurnal yang mana gitu. Abi apa ya Pak? Nggak bisa jelasin, itu kopas aja Pak. Jadi antum kalau ngomong bukan pendapat antum, pendapat website, ya ditulis.
Kita cari yang mana asalnya itu, yang kata-kata ini. Konseptum, pendapat yang lain, istilah konsep berasal dari bahasa Latin. Konseptum artinya suatu yang dipahami. Konsep didefinisikan sebagai suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Konsep diartikan juga sebagai suatu abstraksi. Ini semua dari Wikipedia. Saya cuman apa istilahnya Habis Sabirin, penulis itu meramu menjadi apa? Bangunan alinea yang lengkap. Satu alinea itu kalimatnya lengkap. Ada penghubungnya juga. SPOK-nya jelas. Ide pokoknya apa? Kan ini cuma menjelasin konsep. Berargumen kamus, berargumen Wikipedia. Jadi habis itu kan semakin paham, ya jelas angel gawe ini lama gitu kan. Nah, guyu itu. Bukunya ada pun untuk nulis satu lembar, kalau ngutip 5 berarti 5 buku. Kalau PDF ya tinggal dibuka di PDF itu halaman berapa. Kan sekarang sudah buku PDF. Kalau saya dulu banyakan ya itu sebagian buku. Kamunya yang punya ada di bawah kan begitu. Jadi kalau menulis itu logisnya bagaimana? Jadi kamar itu pasti di ruangan itu banyak buku. Kalau enggak dia siapkan sudah di PDF itu. Maka yang aneh kalau mahasiswa semester 5 laptop enggak ada, buku enggak ada ini. Sebentar lagi dia semester 7 praktek PPL. Ulahnya mau kayak mana gitu. Padahal sejak masuk semester 1 sudah langsung buat makalah. Semester 5 rasa maba jadinya. Yang maba itu do rasa kelas 1 SMA. Kan sama dengan Lutfi anak itu SMP. Bingungnya, nggak pahamnya. Malah literasi public speakingnya lancar mereka kan. Coba kalau nggak percaya, suruh jelasin. Nggak bunyi-bunyi sampai pegel nunggunya ya dok. Jelasin apa itu agama. Gini sibuk. Jadi kalau kita patahin, itu kan semuanya dari kopas, dari apa? Buka, googling, langsung lihat don. Nah, terus maksudnya Pak dosen gimana? Ya kamu sudah rumuskan apa itu pengertian agama. Kata ahli A, kata ahli B, kata ahli C, kata kita. Oh itu yang susah Mbak Roma namanya apa? Berdiri dalam pendapat penulis itu berada di mana posisinya. Ini kan saya baru menampilkan kan, belum merumuskan apa yang saya maksud konsep pendidikan jiwa. Kalau penulisnya nggak paham bagaimana ini akan dibaca dan memahamkan orang, itu problemnya itu. Yang kedua, Mbak Roma coba, pendidikan adalah lainnya kedua. Mbak Yuli, yang variabel kedua yang mau dijelasin di paragraf kedua apa? Definisi apa? Pendidikan. Kalau yang pertama tadi definisi apa, Abirso? Konsep. Yang kedua? Bukan undang-undang, pendidikan. Iya coba. Ini yang A apa judulnya? Konsep pendidikan jiwa. Kita baru sampai di mana? Bisa lihat? Baru menguraikan pendidikan. Wih, mana bisa kopas-kopas kalau kayak gini caranya. Panas dingin kuliah ini. Sarjana
Apa asli apa tiruan? Berat Bi. Abi bertanya, Abi Sobirin, mana yang kata-kata penulis, mana yang kutipan? Paragraf kedua, Din, mana kata-kata Abi, mana kutipan? P. Rick, main game jangan. Pendidikan adalah kebutuhan yang satu kan? Omongan siapa? Penulis. Iyalah, harus punya konsep. Pendidikan penting. Urgen itu penting. Siapa? Kasih penjelas. Apalagi anak-anak ya, harus dibekali dengan ilmu. Ya, pendidikan maksudnya kan belajar bagaimana nanti menghadapi kehidupan sehari-hari. Lalu supaya ilmiah, rujukan untuk definisi dari mana yang diakui negara? Dari undang-undang. Undang-undang pendidikan ada? Ada. Undang-undang apa namanya? Sisdiknas. Tahun berapa Briso? Lihat buku undang-undang 2003. Jadi dari undang-undang menyatakan, saya nyerita nih. Undang-undang menyatakan gitu loh, untuk membangun definisi pendidikan. Saya jelaskan undang-undang itu apa. Ya saya kutip. Ada tanda apa ini? Petik. Berarti mana kutipan undang-undang mulainya? Pendidikan adalah. Jadi Briso kalau mau menjelaskan apa sih pendidikan? Ya ini. Besok kalau ikut ngajar profesi pendidikan itu apa? Kita yang paling disetujui oleh negara, ya ini istilah yang ada di undang-undang. Apa itu? Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Iya. Maka gimana Mbak Yuli? Ya, potensi untuk menulis Arab, iya kan? Saya kejar nggak itu? Ya saya kejar lah. Kalau udah 3-4 bulan loh sekolah nih ya, yang kelas 1 atau kelas 2, nulisnya seberapa peningkatan Baromah kan? Paham maksudnya? Dikejar. Karena potensinya nggak berkembang kalau begitu. Berikutnya ditagih capaiannya. Siapa yang pelaksananya? Guru. Walaupun terjadi pergantian, tapi kalau caranya benar, yang ada hanya melanjutkan. Tapi kalau cara yang awal salah, orang yang masih tetap sama, ya tidak akan ada perubahan. Sudah diberitahu tidak dilaksanakan. Mbak Yuli gimana tadi ngajar? Mau ditanya sama Umi. Mengajarkannya ditulis di tembok huruf alif di awal, depan, belakang. Anak suruh nulis yang sama, menirukan. Waktu itu kemarin belajar metode mengajarkan imitasi. Jangan Al-Quran langsung ditulis. Ya nggak akan bisa karena itu sudah proses yang sambung menyambungnya itu sudah sangat rumit. Anak sekecil itu tidak bisa dan salah dan tidak akan bagus. Tuh anak dulu belajarnya kan bukunya gurunya nulis satu alif, ba, kemudian ini depan, ini tengah di garis, ini kalau di belakang. Itu namanya apa? Ya itu harus logika guru itu harus nyampe. Sebetulnya di sini asal mau nyermati dan apa ya Mbak Roma, responsif sedikit aja, nggak akan jadi masalah. Tapi kalau WA nggak dibalas, ya kan, diberitahu nggak ini, nanya juga nggak, setiap ada pertanyaan, wah ya bahaya ini santrinya habis waktu, hasilnya nggak ada, kita zolimi santri. Nah sekarang Mbak Yuli, guru bahasa Arab, tantangannya apa? Sekarang ini megang kelas berapa? 3, ngajari kitabah 45 menit. Padahal itu Mbak Yuli bisa, guru bahasa Arab, nahwu shorof, guru Quran hadis, tolong disuruh nulis juga ayatnya, kan begitu kan? Walaupun dia udah punya buku sekarang, karena untuk kultum suruh nulis. Karena dia tahu nulis alhamdulillah itu alif, lam, nyambungnya gimana. Ya bisa bagus, anak itu paling bagus. Gurunya dulu begitu. Sekitar 2017 ya. Ada pertanyaan Brisno? Ini contoh saja. Kemudian saya ngomong apa berikutnya? Sementara itu menurut, ini saya ngutip siapa? Ya boleh diceritakan begitu. Supaya apa Abi Satria?
nggak monoton. Kan ini sudah undang-undang. Masa langsung apa omongan Ahmad Tafsir? Pendidikan adalah, ya masa langsung kayak gitu kan? Jadi akhirnya apa? Kalau nggak ada kata-kata kalimat sementara itu menurut Ahmad Tafsir, jadinya apa nanti? Kumpulan kutipan, nggak menjadi tulisan makalah. Ya kayak gini, kayak apa dalam jabat dulu istilahnya, clipping gitu ya. Kutipan-kutipan dikumpulin. Dulu ada begitu loh, tahun 2000-an itu diajari. Kan dulu buku susah ya, Kita tuh kerjanya apa, Di perpus baca, ditulis di buku kita. Kutipan itu, misalnya ini Ahmad Tafsir, ditulis di buku kita. Kalau kita udah kebanyakan nggak boleh minjem buku, Mbak Yuli, dibatasi 3 kan. Tapi kita pengen bukunya, makalahnya 5 buku. Kita ambil dari buku yang sudah nggak boleh dibawa pulang, kita tulis di situ. Ditulis apanya? Ya kutipannya saja. Mbak Yuli banyak cara buku apa filenya itu yang ini ngambil ini. Begitu. Ya sekarang sebenarnya sudah dimudahkan. Kalau Kopas itu kemudian ditulis daftar rujukannya, sumber rujukannya, hanya teknis mengcopy paste tulisannya itu, nggak apa-apa Misalnya yang dicopy dari mana itu? Yang Ahmad Tafsir, pendidikan adalah pengembangan pribadi dalam semua aspeknya. Misalnya kamu pengen ngutip ini, di bukunya udah punya, cuman teknis ngetik ya kan disalin. Tapi ini disebutkan Ahmad Tafsirnya itu. Tapi kalau punya bukunya itu nanti langsung ketemu buku primer namanya. Kalau dari makalah ini ya pemakalahnya yang ditulis. Menurut Ahmad Tafsir dalam Imam Wahyudi begitu, 2 kali nyebutnya. Karena kamu tidak menemukan atau tidak punya buku yang primer, sekunder dari makalah. Caranya menulisnya begitu. Imam Wahyudi dalam Ahmad Tafsir gitu. Ngutip gitu kan. Jelimet gak? Ya memang begitu lah. Ya. Apa di sini? Ini Ahmad Tafsir ini yang kemarin saya share meninggal itu, guru besar ilmu pendidikan dari UIN SGD ya, Sunan Gunung Jati, Bandung. Itu pengertiannya apa? Pendidikan. Di sini Ahmad Tafsir jasmani, akal, ruhani. Nah, hal ini sejalan dengan fitrah manusia. Ini omongan siapa? Penulis lagi gitu. Jadi nggak langsung kutipan itu dikumpul-kumpulin, harus dikasih apa? Menyambungkannya supaya menjadi sempurna kalimatnya, alinianya, paragrafnya lengkap. Sejalan dengan fitrah manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani, materi dan imateri, sehingga keduanya harus ditumbuh kembangkan dan mendapat pendidikan yang seimbang. Nah ini pendidikan itu berarti apa? Jasmani, rohani. PAI tadi kalau nggak ada pendidikan jiwa, karena pendidikan jiwa itu bagian pendidikan rohani yang spesifik bab jiwa, berarti kurang. Kalau kurang itu artinya apa? Tidak seimbang. Kita katakan di sini begitu kritiknya. Sedangkan kata jiwa, nah ini mulai apa? Konsep variabel yang ketiga jiwa. Coba, apa jiwa Mbak Roma? Jiwa berasal dari Mbak Roma nih. Karena Arab ngutip apa? Arab apa itu? Nafas. Terus secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai diri, atau secara lebih sederhana bisa apa? Diterjemahkan dengan jiwa. Itu kenapa harus merujuk? Ya iyalah, kita ini apa? Walaupun mahasiswa S3 bukan otoritas. Dia cuman mahasiswa, bukan ahli gitu loh. Maka harus mengutip pendapat ahli. Nomor 5 itu dari mana itu? Footnote-nya, rujukannya. Lihat kamus.
karena harfiah. Kamus apa? Munawir, karena itu bahasa Arab. Pertanyaannya, punya nggak kamus munawir? Ya ada gitu, memang dilihat. Tergambar Abi Satria. Jadi S1 kalau buku 50 ya biasa aja logikanya. Untuk satu serta 100 lah coba judul buku yang dimiliki, begitu. Buat makalah minimal makalah bukunya berapa? 5 misalnya. Tugas mata kuliahnya sudah berapa? Bisa tidak mata kuliahnya sampai satu semester rata-rata 8 apa 10? 8 kali 5 berapa? 40 ya? Iya ya, 8 kali 5 40 ya? Satu buku, satu mata kuliah, kalau satu buku berarti harusnya sudah punya 40 buku. Padahal satu mata kuliah, kalau dosen buat RPS berapa buku? Bisa 20. Iya kan? Logikanya begitu. Kalau begitu, paling tidak mata kuliah, misalnya mata kuliah multikultural, ya paling enggak punya 1 apa 2 buku gitu. Gitu loh logikanya loh. Yang itu nanti dengan sendirinya jadi apa? Bahan untuk menulis skripsi. Tinggal langsung tinggal langsung lihat ketik gitu Bi. Udah kuliah nih Bi anunya. Pikirannya gitu loh. Bisa ikut ke kampus presentasi gitu, lihat mbak-mbaknya minder sendiri nih gimana ya. Yang berikutnya masih kamus juga ya, karena itu bahasa biasanya melihat kamus. Baik. Yang kedua, ini apa? Urgensi pendidikan jiwa. Ini sistematis ya. Setelah definisi, karena sesuai dengan daftar isi dan pengantar berikutnya apa? Ini harus menjelaskan urgensi. Siapa yang menyusun urgensi? Ya penulis, mikir isinya makalah ini apa untuk menjelaskan kepada pembaca itu isi apa gitu. Ya itu penulis yang memikirkan. Nanti pas seminar di kelas, presentasi di kelas akan diberi masukan. Bab ini kebalik, ini nggak perlu, ini terlalu luas, fokus ini nggak ada. Begitulah isinya presentasi babak belur itu, berdarah-darah itu, dibantai baik tulisannya, ini kurang. Nah itulah nanti hasil dari diskusi di kelas itu untuk perbaikan. Ini mahasiswa kalau dicoret terus suruh perbaikan berengut aja. Udah kayak paling bener, nggak pernah salah. Gimana? Logikanya dikasih tugas Gen Z yang ngeluhnya nggak karuan, bilangnya dosennya susah. Padahal kita begitulah proses kuliah yang sesungguhnya dan proses kuliah yang jujur intelektual ya. Itu kaitannya akidah. Kalau akidahnya nggak bener, ibadahnya error, akhlaknya tercela. Kalau mahasiswa produknya menipu, nulisnya plagiat, ini cek. Jadi kan kita mau tidur tuh, ini mau didandanin dari mana? Apa mau kasih materi akidah? Ini tukang guru tahfiz loh, tapi mau nipu nih gimana? Mana yang nggak ustadz, yang mahasiswa itu? Ustadz semua kan, ustazah semua. Ini ngerti nggak menipu begini kalau makalah orang langsung dikopas? Kalau nggak ngerti dikasih tahu. Kalau sudah tahu tetap, masa dikasih tahu sudah 1,5 tahun masih aja belum tahu tapi nggak mau berubah. Ini kaitannya apa? Jangan-jangan sampai saya kepikir apa ada makan haram ya? Kok dikasih petunjuk ini nggak mau masuk? Sudah tahu ini loh, yang benar begini, kok masih hukumnya juga udah diberitahu resikonya. Gimana bisa berin? Bagaimana membentuk karakter mahasiswa yang jujur, punya integritas. Kalau kemudian begini Pak Yuli katanya, dosennya yang sesungguhnya di kelas nggak sedetail-detail Abi Imam, ngapain pusing-pusing lewat ya lewat karena mereka nggak punya waktu, bukan kadang-kadang karena nggak kalau taunya tahu ya husnuzon
waktu, atau dia memaafkan. Tapi kalau semester 5 memaafkan salah deh, ya. Kesalahannya harus ditunjukkan. Itu sayang sebagai guru tuh begitu. Kalau maba ya bisa lah dimaklumi, ya. Baik. Ngutip ayat, ya ditulis ayatnya surat apa, ya ditulis Arabnya. Kalau makalah itu prodipai, apalagi Mbak Roma yang bahasa Arab, ya kan. Coba bagaimana aturan menulisnya, ya. Terjemahnya Mbak Yuli juga bahasa Arab begitu. Tuh rujukannya Abu Ammar dan Abu Fatihah Al-Adnani. Berarti itu penulis bukunya dua. Karena ada buku yang ditulis 2 orang, ada yang lebih dong. Misalnya dan kawan-kawan, itu penulisnya banyak. Cara menulisnya begitu. Kalaupun dibuat, kalau ini kan footnote semua. Ngutip Qurannya itu terbitan Departemen Agama. Yang buat itu udah tahsis ya, ditahsih ya, dikoreksi. Tapi yang namanya Bandung kotanya, penerbitnya CP-nya di Ponegoro, cetakan berapa, kayak begitu. Walaupun Quran. Kemudian ada ibid, berarti ibid apa? Arti ibid apa? Mengulang yang sama. Atasnya Quran, itu berikutnya Quran, berarti sama. Tinggal yang bedain apa? Halaman. Ada yang ditulis hal, ada yang ditulis HLM. Ini karena kampus saya ketentuannya hal. Begitu detailnya ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini belum tentu bisa terulang lagi ya Brady ya. Ya kalau umurnya habis jelas nggak mungkin akan mengajarkan begini-begini. Suasana kalau pondoknya tutup juga nggak mungkin mengajarkan begini-begini, ya. Karena ini kaitannya apa? Tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya nahi mungkar dosa-dosa apa? Plagiat. Kalau di grup sebenarnya sudah sering. Ya, cuman kan kata-kata diketik. Kalau ini dijelaskan, nanti ada videonya bisa di-setel ulang bagaimana. Ini belum sampai pada apa? Analisis, buru-buru analisis. Ini baru cara ngutip. Ini isinya udah sesuai belum dengan judulnya kan gitu kan? Terus masalahnya tadi penerapan di lapangan bagaimana? Belum daftar pustakanya. Nah, sedikit cara menampilkan PowerPoint-nya coba itu. PowerPoint itu bukan koran Nabi Sobirin. Ini harus pakai orang IT untuk mendesainnya. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tetapi kita paham substansi dari makalah tadi kita sudah bahas apanya? Pendahuluan udah kan? Tuh, coba kalau dilihat PowerPoint-nya itu. Di situ moral, akhlak, ya kan? Konsep pendidikan jiwa, keringnya jiwa dari ajaran agama, gangguan mental, kesulitan menemukan metode yang tepat dalam menanamkan akidah dan akhlak, kondisi jiwa yang masih labil. Nah, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, ini bisa diklik hidup dia. Jadi PowerPoint itu mahasiswa keseringannya gimana bisa tidak? Koran bahasanya. Apa itu dari makalah di copy paste di program PowerPoint, tapi dia salah itu, dia harus pras istilahnya dulu. Jadi PowerPoint. Bayangin pendahuluan yang 2 lembaran tadi jadi 1 slide, tapi kemudian ya makanya tadi di awal saya tanya ya, ide pokok gagasannya apa? Kemudian jadilah apa? PowerPoint. Baru kita sampai di bab 2, rumusan masalah tentu nggak bisa dikurangi, cuma ditulis langsung. Pembahasan, pengertian pendidikan jiwa, urgensi, kemudian pendidikan jiwa, implementasi, terus dampaknya terhadap akhlak. Itu poin-poinnya. Makalah ini untuk kaitannya apa? Yang tulisan ini memang sesuai panduan format penulisan makalah. Tapi format presentasi ya ada aturan sendiri, hanya poin-poinnya. Ketika kita tampilkan, kita menjelaskan, bukan membaca utuh makalah. Apa baca?
Kan sering ya waktu kita kuliah, intinya aja, karena ketahan, bukan itu presentasi itu. Dia bisa pula membahasakannya, poinnya tetap, tapi penjelasannya dengan bahasa sendiri. Kalaupun dia melihat di situ, jangan baca utuh, harus pakai uraian sendiri. Apa enaknya kita dengerin orang baca? Enggak enak. Enggak enak itu maksudnya berarti tidak berhasil untuk memberikan pemahaman kepada audiens. Itu coba dicek. Apa ini form penilaian berbicara ya. Kita ngomongnya bulat apa enggak gitu kan. Intinya mana dan seterusnya. Sanggup ini. Maka waktu itu pernah ada yang tampil. Ya, beris dong. Dia mahasiswa reguler. Guru di kita ini, Pak Roma ada belum? Dia harusnya bisa mampu ketua kelas pula ya, tapi dia makalah itu kopas untuk tampil presentasi di sini. Mungkin Pak Roma belum ada dulu. Jadi kan pernah dijadwalin Pak Roma, Abi Rizlo pernah, Abimu itu pernah itu tampil, Abi Boy pernah, ya kan? Yang satu itu mau tampil sudah tak omongin. Kalau yang kuliah Sabtu Minggu masih agak maklum. Tapi yang kuliah Senin sampai Jumat reguler janganlah. Ini sudah ngambek duluan. Akhirnya saya batalin. Tampil dengan slide yang bohong-bohong untuk apa? Lelah saya. Kejujurannya nggak bisa berubah. Untuk apa ngikutin perintah saya? Tetapi cara membuat PowerPoint dan makalahnya kopas. Ya nggak bisa di sini cari pahala, bukan untuk cari lulus kuliah. Nabi Sobirin belum ada dulu. Kalau tampil langsung saya baca kopas, untuk apa dilanjutkan? Itu malah nanti ngaku-ngaku nih karya antum dosa. Jangan takut tantangan Nabi Sobirin, yang ada asam lambung. Mau dicoba diikutin kok kayak gitu amat, nggak diikutin. Berarti kita ini menyalahi ketentuan sebagai mahasiswa intelektual, akademik ilmiah. Lalu kita ini apa jurusan kita lagi PAI lagi kan, PA ujungnya ini. Iya kan? Yang bahasa Arab apalagi, yang menjaga agama gimana? Yang begitu ada yang meriang loh Mbak Roma, mikirin pas imannya lagi bagus, doang gitu. Ya ujungnya mencret, asam lambung gitu. Mau keluar nggak boleh, udah ruwet lah hidupnya pokoknya. Masuk lagi di dalamnya nanti nggak doyan makan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.